Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong yang mulia Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Wahyu Lestari, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sampai di titik ini. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah dengan NIM 211210460112 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Implementasi Strategi TOK, Tiru, Olah, dan Kembangkan dalam Kemampuan Menulis Cerita Pendek pada siswa kelas 11 di SMA Negeri Besuk. Alasan saya memilih judul ini karena strategi TOK ini memberikan pendekatan kreatif dan praktis dan terstruktur yang memandu siswa dalam proses menulis cerita pendek, mulai dari meniru gaya, mengolah ide, hingga menghasilkan cerita yang orisinil dan kreatif. Dengan penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan yang ada pada di SMA Negeri 1 Besuk. Oke, pada bab pertama ini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir yaitu kajian penelitian terdahulu. Sebagaimana kita sudah tahu bahwa keterampilan menulis sangatlah penting di dunia pendidikan, karena keterampilan menulis ini membantu siswa untuk menyampaikan ide secara logis dan praktis. Dan keterampilan menulis ini bisa melatih berpikir kritis siswa untuk meningkatkan kreativitas dalam menciptakan menulis. Sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa keterampilan menulis itu salah satunya yaitu menghasilkan sebuah karya, seperti contoh menulis cerpen. Nah, menulis cerpen di sini juga memiliki nilai tambahan dalam mengenalkan kepada siswa, mengenalkan unsur-unsur cerpen seperti alur, tema, penokohan, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Melalui menulis cerpen ini, siswa dapat mengapresiasi gagasan mereka dengan cara yang menarik dan lebih kreatif. Nah, melalui itu kita bisa memahami proses kreatif siswa dalam menciptakan sebuah karya. Di mana pada observasi awal saya sudah mengetahui bahwa di kelas 11 di SMA Negeri 1 Besuk itu menghadapi kesulitan untuk menulis cerpen, terutama dalam menyusun sebuah alur cerita, menggambarkan karakter, dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Nah, pembelajaran yang monoton ini menjadi salah satu faktor utama yang menurunkan motivasi siswa. Permasalahannya di sini, rendahnya kemampuan menulis cerpen itu disebabkan kurangnya pemahaman terhadap unsur-unsur cerpen, seperti siswa itu tidak mengetahui tema yang akan diangkat, alurnya seperti apa, tokohnya seperti apa, yang akan dibuat karakternya itu seperti apa. Nah, terbatasnya motivasi siswa ini dalam pembelajaran itu biasanya metode yang digunakan itu metode monoton seperti ceramah, di mana membuat siswa itu jenuh, malas untuk mendengarkan. Nah, solusi yang saya berikan di sini yaitu menggunakan strategi TOK. Strategi TOK ini diterapkan untuk mengatasi masalah yang ada pada siswa. Nah, pada strategi TOK ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tiru, olah, dan kembangkan. Pada tahap pertama yaitu langkah tiru, di mana langkah tiru ini dapat membantu siswa memahami struktur cerita dari karya yang sudah ada. Tahap kedua yaitu tahap olah, di mana ini memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan ide, memodifikasi ide. Dan pada tahap yang terakhir yaitu pada tahap kembangkan. Pada tahap ini mendorong siswa untuk menghasilkan karya yang orisinil dan kreatif. Nah, pendekatan ini saya harap dapat memotivasi siswa dalam menciptakan sebuah karya tulis, seperti menulis cerpen. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana
terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi strategi TOK dalam kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 11 di SMA Negeri Besuk. Yang kedua yaitu bagaimana persepsi siswa dalam penerapan strategi TOK dalam kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 11 di SMA Negeri Besuk. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mendeskripsikan implementasi strategi TOK dalam kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Besuk. Dan tujuan yang kedua yaitu mendeskripsikan persepsi siswa dalam penerapan strategi TOK dalam kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Besuk. Kajian penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki hubungan atau relevansi dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya juga mengkaji mengenai strategi TOK dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah diketahui perbedaan dan persamaannya, yaitu di mana perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian sebelumnya tidak memfokuskan pada implementasi yang diterapkan di kelas. Nah, penelitian sebelumnya itu melihat hasil akhirnya. Dan pembeda yang kedua yaitu di mana penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri ini dikhususkan untuk siswa kelas SMA. Pada penelitian terdahulu yaitu kebanyakan digunakan pada jenjang SMP. Selanjutnya kita akan memasuki pada bab 2, di mana bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori dan kerangka berpikir. Nah, pada kajian teori ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu keterampilan menulis, yang kedua itu mengenai cerita pendek, dan yang terakhir mengenai strategi TOK. Nah, kita bahas yang pertama dulu, di mana yang pertama itu menjelaskan mengenai keterampilan menulis. Sudah kita ketahui bahwa keterampilan menulis itu sangatlah penting di dunia pendidikan, karena keterampilan menulis itu membantu siswa untuk menyampaikan ide secara logis dan kreatif. Dan keterampilan menulis ini juga melatih berpikir kritis siswa untuk menciptakan sebuah karya. Nah, adapun beberapa indikator dalam kemampuan menulis, yang pertama yaitu struktur cerita, penggunaan bahasa, orisinil, dan kreativitas. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan mengenai cerita pendek. Sebagaimana cerita pendek sudah dikenal sebagai cerpen. Cerpen adalah karya sastra prosa fiksi yang berisi kisah singkat dan padat. Nah, cerpen juga sering disebut sebagai cerita sekali duduk karena dapat dibaca dalam satu waktu tanpa membutuhkan waktu lama. Di sini ciri-ciri cerpen biasanya panjangnya itu tidak lebih dari 10.000 kata dan alurnya lebih pendek daripada novel. Nah, pada cerpen juga fokus pada satu masalah, ceritanya fiktif, dan terdapat kesan yang mendalam pada satu cerita tersebut. Cerpen juga memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, di sini juga cerpen memiliki unsur-unsur, di mana cerpen memiliki 2 unsur. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Sebagaimana kita tahu bahwa unsur intrinsik itu ada 7. Yang pertama yaitu tokoh, tema, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa yang digunakan pada cerpen. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik, di mana unsur ekstrinsik ini ada 3. Yang pertama, latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang, dan yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai strategi TOK, di mana strategi TOK ini merupakan strategi dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membantu siswa. Strategi ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu langkah tiru, yang kedua yaitu tahap olah, dan yang terakhir yaitu tahap kembangkan, di mana tahap tiru ini membantu siswa untuk memahami struktur cerita yang sudah ada. Pada tahap olah ini memberikan ruang pada siswa untuk memodifikasi ide. Nah, pada tahap ini membebaskan siswa untuk mengembangkan ide-ide yang sudah ada. Dan yang tahap terakhir yaitu tahap kembangkan, di mana tahap kembangkan ini mendorong siswa untuk menghasilkan karya sastra yang orisinil dan lebih kreatif.
Dengan menggunakan strategi ini dapat menghasilkan karya yang lebih bagus daripada karya yang sebelumnya. Strategi TOK ini juga memiliki manfaat, di mana manfaatnya yaitu memberikan pemahaman tentang struktur cerita pada proses peniruan. Nah, yang kedua yaitu mendorong siswa berpikir kreatif dan kritis dalam mengolah ide yang sudah ada. Yang terakhir yaitu mengasah kemampuan analitis siswa dan menghasilkan karya sastra yang lebih baik. Selanjutnya yaitu poin yang kedua yaitu kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual ini dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara variabel, konsep, dan masalah yang diteliti. Kerangka ini berisikan gambar yang menjelaskan beberapa variabel penelitian yang dapat memiliki korelasi satu dengan yang lainnya. Pada bab 3 ini saya akan menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sudah kita ketahui bahwa penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam konteks tertentu. Penelitian ini mengandalkan pengumpulan data yang mendalam melalui wawancara, dokumentasi, observasi untuk menggambarkan fenomena yang telah diteliti. Selanjutnya yaitu data dan sumber data penelitian. Nah, dalam penelitian ini data dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data utama yang digunakan dalam penelitian dan diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama ini dapat berupa wawancara, pengamatan di SMA Negeri Besuk. Data ini dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan fokus penelitian yang bersifat spesifik sesuai dengan tujuan yang telah ada. Selanjutnya yaitu data sekunder, yaitu berasal dari artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber yang lain untuk mendukung tercapainya penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana sebuah data itu dihasilkan melalui berbagai metode yang dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Teknik ini merujuk pada metode atau proses yang digunakan untuk menghasilkan data dalam penelitian ini. Nah, dalam konteks penelitian pengumpulan data ini ada 3, yaitu yang digunakan oleh seorang peneliti. Yang pertama yaitu observasi langsung di lapangan dan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Yang kedua yaitu menggunakan wawancara, di mana peneliti mewawancara sebuah siswa dan guru di SMA Negeri 1 Besuk. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang terakhir. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, analisis data kualitatif ini meliputi 3 langkah. Yang pertama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ini dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang sudah ada. Penyajian data ini melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan data. Nah, yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, merupakan proses di mana akhir yang mendalam untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.